Pernahkah kamu membayangkan bahwa secangkir kopi hangat di pagi hari, yang sering kamu anggap hanya teman ngobrol atau pengusir kantuk, ternyata menyimpan kekuatan tersembunyi yang bisa berdampak besar pada kesehatan, terutama bagi para lansia? Cerita ini berawal dari seorang kakek berusia 74 tahun. Tanpa obat mahal atau terapi rumit, ia merasakan perubahan besar dalam kesehatannya. Rahasianya cuma satu, kebiasaan minum kopi. Dan ternyata, ia bukan satu-satunya. Ada banyak kisah lain serupa. Dan di baliknya, ada fakta ilmiah yang mengejutkan. Mari kita mulai dari fakta pertama. Kopi melindungi otak dari Alzheimer. Penyakit Alzheimer adalah momok bagi banyak lansia, karena bisa merampas ingatan, bahkan kemampuan mengenali orang yang dicintai. Tapi ternyata kafein dalam kopi berperan sebagai penjaga malam bagi otak. Penelitian dari Universitas Florida menunjukkan bahwa lansia yang rutin minum kopi punya risiko lebih rendah terkena Alzheimer. Ini karena kafein membantu mencegah penumpukan plak beta amiloid di otak, penyebab utama penyakit itu. Selain itu, kopi juga kaya antioksidan yang melawan radikal bebas. Tapi tentu saja, semuanya harus dengan bijak. 1-2 cangkir kopi hitam per hari, tanpa gula atau krimer berlebih, dan sebaiknya diminum sebelum pukul 3 sore. Lanjut ke fakta kedua. Kopi memperkuat jantung. Selama bertahun-tahun, kopi dituduh membuat jantung berdebar. Tapi riset terbaru justru mengatakan sebaliknya. Studi besar dari Journal of the American College of Cardiology menyatakan bahwa minum kopi secara rutin dalam jumlah sedang bisa menurunkan risiko gagal jantung dan penyakit jantung koroner. Antioksidan dalam kopi seperti polifenol membantu menjaga pembuluh darah tetap lentur dan bersih dari plak kolesterol. Namun, tetap penting untuk menghindari kopi yang terlalu manis atau berkrimer tinggi lemak. Dan bila punya masalah jantung, selalu konsultasi dulu ke dokter. Fakta ketiga, kopi membantu melancarkan buang air besar. Sembelit sering jadi masalah umum bagi lansia. Tapi siapa sangka, kopi punya efek alami yang bisa membantu memperlancar pencernaan. Baik kopi berkafein maupun tanpa kafein bisa merangsang gerakan usus, berkat efek yang disebut gastrocolic reflex. Selain itu, kafein juga meningkatkan hormon gastrin yang mempercepat kontraksi usus. Tapi ada catatan penting. Bagi yang punya masalah lambung seperti maag atau GERD, sebaiknya minum kopi setelah makan, bukan saat perut kosong. Dan ingat, kopi bukan satu-satunya solusi. Tetap butuh serat, air putih, dan aktivitas fisik agar pencernaan tetap lancar. Menariknya, beberapa penelitian juga menunjukkan bahwa konsumsi kopi bisa menurunkan risiko kanker usus besar karena mempercepat pembuangan racun dari tubuh. Kesimpulannya, kopi bukan cuma soal rasa atau ritual pagi. Di balik aroma yang akrab itu, ada manfaat besar untuk otak, jantung, dan sistem pencernaan, asalkan dikonsumsi dengan bijak. Jadi, bagi kamu yang berusia 60 tahun ke atas,
atau punya orang tua dan kakek nenek yang kamu sayangi, mungkin sudah saatnya melihat kopi dengan cara yang baru. Bukan sekadar minuman, tapi sahabat kecil yang bisa membantu menjaga kualitas hidup di usia senja. Jadi, yuk siapkan secangkir kopi hangat, duduk nyaman, dan mulai hari dengan sesuatu yang bukan hanya nikmat, tapi juga penuh manfaat. Nah, sekarang giliran kamu. Dari semua info ini, apa satu hal yang paling menarik untuk kamu coba? Tulis di komentar dan bagikan pengalamanmu. Jangan lupa like, share, dan subscribe kalau kamu suka dengan konten ini. Karena dengan dukunganmu, kita bisa terus berbagi informasi kesehatan yang bisa membuat perbedaan nyata dalam hidup banyak orang. Terima kasih sudah menonton, dan sampai jumpa di video selanjutnya.